Sebelum pelaksanaan syuting podcast ini, para narasumber dan host sudah melaksanakan proses antigen. Salam prokes, selamat menyaksikan podcast. Seka. Apa Mas? Wayahe. Wayang apa maneh? Ini podcast sudah episode 3, Mas. Oh iya. Oke. Tali aku. Oke. Siap. Masih edisi Pendeta Series ya? Oke. Oke, sip. Oke. Monggo Mas Kris. Oke, Mas Eko. Ini kayaknya series ketiga ini kita menghadirkan pendeta yang paling muda Dari 3 pendeta. dari 3 pendeta. Yang lalu biarlah berlalu. Bukan ya, maksudnya bukan gitu. Maksudnya yang lalu itu adalah pendeta sesi yang lalu. Aku nggak ikut ngomong loh ya. Bukan. Maaf. Oke. Nah, temanya masih tetap sama. Kita masih di MAN 2021 tentang merengkuh yang rapuh. Merengkuh kerapuhan, memulihkan ciptaan. Itu tema MAN 2021. Dan bintang tamu kita Ya. untuk saat ini adalah Pendeta Setiono Pintu Nugroho yang sudah hadir di ruang podcast kita. Oke. Selamat datang. Selamat. Saya panggilnya Mas Dito Pinto aja ya. Biar kelihatannya memang muda Mas gitu ya. Kayaknya happy banget ya hari ini. Apa? Happy banget ya hari Happy. ini. Seger bukannya gitu loh Mas. Habis mandi. Oh, Habis mandi. mandi. Itu yang aku bilang. Cuma kita yang belum mandi Mas. Oke. Ya, Mas Kris, Mas Pinto ini akan bicara tentang 100.000 bisa apa dikaitkan dengan dunianya yang masih muda dibandingkan tadi apa ya tadi biarlah berlalu. Bukan itu. Dengan dikaitkan artinya teman-teman mewakili teman-teman pemuda, anak muda, muda seusia Mas Eko. Mas Eko bukan. Oh, muda. Iya. Terima kasih. Pembina pemuda. Sorry aja. Pemuda masa lalu kalau orang Ini kayaknya nggak rela banget sih kalau aku bilang muda ya. Oke. Lanjut. Ya. pokoknya anak-anak muda gitu Ya, ya. betul. Kaum muda betul. Terus dengan tema 100.000 bisa apa? 100.000 Iya. apa? Ya. Monggo langsung aja mungkin Mas Pinto. Oke, kalau 100.000 bisa apa tentu kalau khususnya bagi kaum muda gitu ya. Kaum yang masih punya semangatnya itu Betul. Tinggi. tinggi. Ya. Menggebu-gebu gitu ya. Menggebu-gebu. Kadang juga dengan semangat yang Ya. tinggi itu juga punya banyak keinginan juga Iya, gitu. betul. Itu aku banget tuh. Wah, itu anak muda banget gitu lah. Punya keinginan yang juga tinggi gitu kan. Nah, 100.000 kalau kita lihat sekarang tentu kita tidak hanya bicara tentang angka 100.000 gitu Oke, ya. betul. Tapi 100.000 dengan segala persepsi yang bisa dimunculkan oleh anak-anak muda itu bisa 100.000 itu untuk hal-hal yang bisa untuk menyenangkan diri sendiri gitu ya. Kadang kan karena anak-anak muda masih pengen mencoba hal baru. Nah, itu kadang kan ya. Iya. Pengen satu ingin mencoba hal baru. Yang lain juga kadang anak-anak muda itu mudah terpengaruh oleh Lingkungan, ajakan atau kalau bahasa anak sekarang circle-nya. So. Circle-nya itu yang di sekitarnya itu kalau bisa beli ini, bisa beli itu, terus dia juga muncul juga keinginan itu. Atau juga yang pertama tadi pengen hal baru gitu. Nah, tapi kan kita mau melihat 100.000 bisa apa sih gitu kan di tengah apalagi kondisi sekarang ini ya, pandemi gitu ya. Bagi sebagian orang mungkin 100.000 itu jadi berkat yang luar biasa gitu ya di tengah segala kesulitan yang ada di tengah pandemi ini gitu. Tapi ini kan ngomonginnya pemuda ya Mas. Pemuda, generasi muda. Pemuda itu ada yang punya sumber
keuangan sendiri, Nah. ada juga yang belum. Ya, itu Artinya dia. pemuda kan sebenarnya Ya. ada jadi cuma dikasih sama orang tuanya, Mas Kris, atau dia nemu 100.000. ini kalau misalnya ganti teh atau kopi enak banget nih, cuacanya pas lagi hujan. Iya. Ini kalau Kemerata. dengar Kalau suara-suara ini betul dan adanya tuh botol sosro mau nggak? Adanya tuh botol sosro mau nggak? Adanya ada botol sosro. lanjut. Jadi dari pemuda itu ada yang sudah menjadi memiliki sumber dana sendiri, ada yang masih nodong. Nah, nodong ya maksudnya masih nodong orang tuanya, masih minta gitu loh. disuplai orang tua Masih gitu disuplai. ya. Oke. Mungkin Mas Vito juga pengalaman, Mas. Oh, iya. Waktu dulu kan beliau juga kuliah. Ya, pasti dah. Dulu dikaris di sini tuh seperti jadi pendeta muda, terus menjadi bapak muda. Nah. Monggo, Mas. Itu dia dulu meskipun belum bisa menghasilkan sendiri ya, maksudnya ya masih dari orang tua, dan jumlahnya pun terbatas gitu kan pasti kan ya. Nah itu ada juga tetap godaan-godaan itu tadi, godaan ingin mencoba hal baru gitu kan, pengen jajan ini, pengen main Pengen punya itu, punya ini gitu kan, terus pengen main ke sana ke sini gitu ya, dengan dengan yang terbatas itu gitu kan. Artinya dulu waktu masih sendiri itu ya itu yang dipikirkan sendiri gitu, aku pengen apa, aku pengen beli apa, pengen apa itu ya sendiri. Nah setelah mulai berkeluarga, nah itu sudah mulai itu tidak diri sendiri yang dipikirkan gitu kan, dengan ada pasangan, ada anak juga sekarang gitu ya, itu mulai Keinginannya berubah ya. keinginannya berubah gitu. Jadi Keinginan tetap punya keinginan. tetap punya keinginan, tapi apa yang fokusnya diinginkan udah itu mulai berbeda. prioritasnya beda. udah mulai berkembang gitu semuanya gitu ya. Nah, Tapi atau mungkin kalau masih muda, jangan-jangan masih prioritas sendiri juga, Mas. Karena nganggapnya masih belum bisa menyatu dengan benar nih kadang-kadang ya. mungkin karena itu ya kayak semacam masa peralihan gitu ya. Peralihan kan, pemuda kan bisa jadi gitu kan. Ya. Ketika dulu aku masih mikirin sendiri nih, gitu kan. Bisa-bisa, contohnya kayak misalnya pemuda tahu-tahu pengennya hobinya mancing, Mas. Masih pengen mancing terus gitu kan. Padahal sama istrinya, hei anakmu kuwi lho. Kalau setahuku Mas Pinto enggak itu. Oh, Dia enggak. biasa nongkrong. Yang mancing itu. Nah, Mas Pinto biasa nongkrong di Starbucks. Oh. Ngerjain tugas, cari wifi gratis. Karena kalau mancing itu 100.000 bisa banyak, Mas. Beli umpan berapa langsung dapat ikannya banyak. Iya. Kalau Starbucks dikit, Mas. Mas Tom doang itu, Mas Tom Novi itu. Oh, iya. Mancing. Banyak. Nah, jadi memang kadang ada kegalauan gitu dalam diri, misalkan keluarga muda gitu kan ya. Karena saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang juga keluarga muda gitu ya. Suatu kali kesempatan ke luar kota gitu kan, main ke rumahnya dia gitu kan. Waktu itu belum nikah, saya belum nikah, dia udah punya keluarga gitu kan. Terus sempat saya ngomong, wah sekarang susah ya kita kalau ngumpul-ngumpul gini ya, Pak. Susah untuk dulu waktu masih sendiri, wah sering Gampang banget gitu, ayo gampang gitu ya. Iya. Sampai malam itu kan nggak apa-apa gitu. Maksudnya masih enjoy gitu. Tapi sekarang susah ya. Terus di situ saya disadarkan sama teman saya itu ya. Kayak sekarang dia udah berkeluarga gitu kan. Kalau aku sih ya emang sudah waktunya gitu. Aku udah sudah lumrah gitu ya, karena sekarang udah berkeluarga, tidak diri sendiri. Kalau dulu sendiri main kemana aja udah Iya. sekarang udah. Jadinya kalau sendiri itu 100.000 itu bisa apa aja, Mas. Apapun bisa. Tapi Kalau nanti dulu ketika- balik lagi, Mas Pinto termasuk orang yang galau tadi nggak? Nanti udah banyak setelah menikah itu, kalau sekarang di posisi galau Sekarang sih ya atau akhirnya masih tetap bisa ini juga, masih nongkrong di Starbucks untuk cari juga. sekarang sih sudah mulai menikmati, apalagi menikmati ya. di masa pandemi yang jarang aktivitas keluar, semua lewat Zoom segala macam ya. Pada akhirnya mulai menikmati situasi yang seperti itu. Gitu. Sudah mulai bisa berdamai ya dengan kondisi yang ada. Oke. Saya kadang mikirnya agak beda, Mas. Gimana? Kalau Mas Pinto ini kan mungkin begitu muda, nikah, langsung jadi pendeta. Lalu jadi panutan. Jadi pendeta dulu. Jadi pendeta dulu. Oh iya, iya. pendeta baru menikah gitu kan. Artinya apa? Langsung terkungkung dengan berbagai macam ini nih, aktivitasnya segala macam, betul. Kan beda nih. Kalau misalnya putra-putra yang jemaat mungkin akan beda. Iya, Ketika dia muda, menikah, dapat 100.000, buat apa? Ayo. Pernah ada yang konseling itu nggak, Mas?
Ya, 100.000 itu kalau nggak tahu ya, kalau sekarang tentu ada yang menganggapnya itu banyak gitu ya. 100.000 ini puji Tuhan gitu ya, banyak gitu. Tapi ada juga yang cuman 100.000 nih gitu. Artinya Mas Pinto mau bilang 100.000 itu adalah relatif ya. Relatif. Nah, hubungan dengan tadi ya, kalau tadi disinggung dengan tema masa Advent Natal kita ini kan kita mau merengkuh kerapuhan gitu ya. Kerapuhan itu bicara bukan hanya kerapuhan orang lain gitu ya. Itu memang ya, kita merengkuh orang-orang yang sedang rapuh, tapi juga bicara tentang kerapuhan diri kita sendiri gitu kan. Yang kadang kita itu tidak menyadarinya, atau mungkin kita menyadari tapi tidak kita akui gitu kan ya, bahwa aku tuh memang rapuh, aku itu memang tidak sempurna gitu. Nggak nyadar gitu ya Mas. Tidak nyadar dan tidak mengakui. Nah, kalau misalkan kita dalam keadaan di mana kalau kita sudah mulai menyadari gitu, aku ini tidak sempurna, aku ini rapuh. Dan bagaimana kita merengkuh itu supaya kita di tengah keterbatasan tadi itu ya tetap bisa merengkuh kerapuhan yang lain juga. Artinya kalau dalam bahasa lainnya, kita tetap bisa jadi berkat buat orang-orang yang di sekitarnya gitu. Kalau dirinya sendiri itu dia rapuh, bagaimana mungkin dia bisa merengkuh orang yang rapuh lain sendiri gitu ya? Perlu ditolong kok, dia rapuh kok. Terus ketemu orang yang rapuh. Minus ketemu minus, sementara dia harus ini plus. Iya, itu kalau perkalian. Kalau ditambah jumlah lah, tetap tambah min tambah akeh. Nah, gimana? Bagaimana harus dia bisa kalau ketika berhadapan dengan dirinya yang rapuh ya, terus bagaimana dia bisa dipulihkan? Kan artinya butuh bantuan orang untuk memulihkannya gitu. Menarik ini pertanyaan Mas Eko. Mas Eko selalu punya pertanyaan. Iya. Dapat dari Mas Banu dari si acara ya. Iya, si acara dibisikin. Nah, gimana kalau kita sendiri rapuh, terus kita mau merengkuh yang lain yang rapuh juga gitu kan ya. Nah, kita ingat, bukankah itu juga yang jadi pesan Natal gitu kan? Bukankah itu juga yang jadi maksud Tuhan datang ke dunia gitu kan? Justru Tuhan tuh mau menjadi rapuh dalam diri seorang bayi ya, Tuhan Yesus, supaya bisa merengkuh manusia yang rapuh gitu kan. Justru karena sama-sama rapuh itu gitu kan ya, itu malah jadi semakin bisa lebih bisa memahami bisa memahami orang gitu kan. Ya orang ini juga rapuh gitu ya gitu kan. Artinya justru kalau kita merasa istilahnya bisa dibilang setara gitu ya. Iya, kalau kita terlebih dulu menerima kerapuhan kita, aku ini rapuh, aku punya kelemahan, keterbatasan. Oh, ternyata orang lain pun juga sama gitu kan. Kita kan jadi lebih mengerti gitu kan. Dan itu menjadi lebih seimbang. Daripada kalau misalkan kita merasa, aku ini nggak rapuh, lebih gitu bagus nih dari dia. Dia nih, kalian tuh rapuh-rapuh semua nih. Aku akan menolong kalian. Gitu. Itu kan beda kan rasanya gitu. Jadi makanya kita perlu terlebih dahulu merengkuh kerapuhan kita dulu, sadari, akui, dan baru kita bisa orang lain pun ternyata juga sama. Apalagi di tengah masa pandemi ini kan ya. Kesusahan bukan hanya dialami oleh satu yang orang. menarik itu dibicara sedih kalau muda ya, baik kemudian sudah berumah tangga atau yang belum segala macam, disadari atau enggak, mungkin kita enggak menyadari ya, kalau ternyata dia itu rapuh sebetulnya. Dan itu ya, sehingga bagaimana mungkin dia bisa merengkuh, atau bagaimana mungkin dia menyadari, atau gimana kabar baik, tapi nggak menunjukkan sikap bahwa dia tidak baik. Lah itu mungkin Mas Pinto bisa melihat hal ini. Gimana caranya kalau dia misalnya rapuh, tapi dia sadari bahwa dia sebenarnya rapuh. Jadi bagaimana cara kita keluar dari kerapuhan itu, atau minimal kamu menyadari bagaimana itu, mengakui. Mengakui, menerima. Sehingga dari menerima itu dia akan bisa dipulihkan. Ya ibaratnya kan kalau kita punya luka gitu kan, korengan atau tergores gitu. Kayak masker saya korengan. Dikit. Jadi kalau misalkan kita punya luka gitu kan, kita tergores atau kena pisau atau kesandung gitu kan. Enggak, korengan dipindah luka. Daripada nanti dituduh-tuduh jadi ini. Gimana kita bisa menyembuhkan kalau kita tidak tahu dulu kalau kita itu sedang ada lukanya gitu. Iya. Menarik nih, ini ngomongin korengan. Tahan dulu kalau gitu soal korengan udah lupa. Iya. Luka. Jadi kita akan
Tahan dulu. Oke, siap. Gitu ya. Siap. Nanti kita berlanjut lagi. Siap. Untuk ke skin berikutnya. Gitu ya Mas Eko. Ya. Tahan ya Mas. Oke, Mas tahan. Nito Pinto ya. Baik, Bapak Ibu semua, teman-teman, pemuda, remaja, anak-anak, adik-adik semua. Tunggu terus. Kita akan lanjut kembali setelah yang satu ini. Woi. Oke. Oke, kita kembali lagi ke podcast Mas Eko. Oke, siap Mas Kris. Ya, kita lanjutkan. Mas Pinto. Gimana? Mewakili dunia kaum muda. Kegelisahan apa sih terkait dengan yang Mas Pinto lihat mewakili kaum muda ya di masa muda ini? Gimana? Kalau misalkan kita melihat apa yang menjadi keresahan apa yang digalaukan oleh kaum muda itu kan lebih tentang masa depan gitu kan. Oke, Misalnya ini anak-anak yang masih sekolah gitu kan. Oke. Nanti gimana ya? Aku setelah ini sekolah di mana? Oh, iya. Kuliah di mana? Jurusan apa? Jurusannya apa gitu Nanti ya? mungkin udah mulai bayangin aku nanti gedenya jadi apa gitu ya. Kan udah mulai. Itu dikaitkan dengan cita-citanya dia waktu itu ditanya. Atau yang mungkin yang mungkin lulus? sudah yang kuliah pun juga seperti itu kan ya, sudah walaupun udah Jadi punya mana? walaupun dia udah kuliah di satu jurusan nih, ya kadang dia masih galau nih, misalkan dia di kerjanya nanti di jurusan itu atau tidak gitu kan, atau dia tertarik pada bidang yang lain, itu kan biasa juga gitu kan anak-anak muda itu, karena masih melihat masa depan ini mau gimana, bahkan yang sudah kerja itu pun juga apalagi di tengah masa pandemi yang sulit ini, masih mungkin ada banyak anak-anak muda yang masih sulit untuk mencari pekerjaan gitu kan, itu kan mungkin juga bisa menjadi kegalauan tersendiri ya, kerapuhan dirinya gitu kan. Nah, terus apalagi di kelompok keluarga muda pun juga mungkin meresahkan atau memikirkan, apalagi kalau kita dalam bahasa yang lebih positif, memikirkan keluarganya, maksudnya mengkhawatirkan juga tentang gimana keluarganya yang ke depan, bahkan keluarga intinya, anaknya nanti ini gimana nih masa depannya, bahkan mungkin juga ada beberapa keluarga yang memikirkan juga keluarga besarnya, mungkin ada yang ini malah Mas Pinto ini ngalamin sendiri nih, sebagai keluarga muda nih. Tapi sebelum keluarga muda kan, tapi sebelum ini dengan siapa menikahnya itu juga benar, itu banyak galauan dengan pasangan hidup. Ini juga banyak sekali mungkin ya anak-anak muda yang galau dengan itu gitu kan ya, yang seiman atau yang tidak gitu kan, yang seiman pun kadang juga kalau beda gereja juga orang mikir-mikir gitu ya. Satu gereja ya banyak itu dengan siapa ya, setelah dia menikah timbullah tadi ya keluarga muda yang hubungannya dengan, kalau bisa ini langsung bisa pengalaman pribadi, kalau misalnya di keluarga muda itu bisa ini yang barusan. Kalau tadi kan karena udah menemukan kan menemukan orang dalam, orang dalam gede, bukan orang dalam. Oke, siap Mas. Pemuda setempat. Iya, pemuda lokal. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita bicara masa pandemi gini ya, Om Kris sama Mas Eko sadar nggak, banyak orang yang sekarang suka menari loh. Menari Mas. Maksudnya menari apa Mas? Orang banyak suka pakai hand sanitari. Sanitizer. Iso. Yang untung Mas Dito. Iso lah sanitari.
Iya. Tapi ini kayaknya galau ini Mas. Kok jadi sanitizer jadi sanitari Pengalihan. Mas. Ini sampai terus terang aja Mas, sampai galau apa Mas Ini sebenarnya? soalnya kebanyakan nonton lapor Pak. Jadi semua pengen dipleset-pleset. Oke, ini apa lagi namanya? Tadi Mas nanya apa? Hubungan sama keluarga muda yang dapat orang dalam. Iya, ini apa yang menjadi kegalauan sebenarnya? Kegalauannya. Setelah. Kalau tadi kan ngomongin keluarga, jangan dulu keluarga. Mendapatkan siapanya aja masih belum kan. Nah, tapi kegalauan kan. Apalagi pandemi ini dengan pandemi ini kan membatasi dia untuk ketemu, kecuali ada telepon nyasar di HP bisa kenalan gitu. Ini kan gimana bisa keluar gitu. Berarti dia nyasar mulu tentunya. Gitu. Nah, sekarang udah berkeluarga kan. Kira-kira apa ini? Ini masih umum. Ya itu tadi sih kegalauannya kalau keluarga muda ya. Saya nggak beda sama yang lain sih ya tentang anak. Kalau sudah punya anak gitu kan ya nanti bisa nggak ya anak bisa menemani anak sampai dia dewasa atau dewasa gitu. Tapi nggak galau kan mau punya anak berapa nggak galau kan? Ya itu sih masih galau juga. Belum kepikiran kalau masih fokus yang satu ini dulu gitu. Kira ini bikin galau soalnya ibunya anak-anak minta 4 atau 5 jadi misalnya Mau gitu. tahu aja jangan kayak Mas Eko anak nanti. banyak. Ya itu bisa kalau sekarang sih lebih ke anaknya nanti besarnya lebih kayak gini. Bisa nggak ya kami orang tua itu bisa mendampingi anak ini biar bisa bertumbuh dengan baik gitu ya, dengan sehat jasmani dan rohaninya gitu ya. Nah ini menarik nih Mas. Sebenarnya kalau tadi dikaitkan sama tema kita tadi, tema Natal, terus tentang kerapuhan, tentang berkat yang kita terima, terus menghadapi lagi tentang kekhawatiran. Nah menurut Mas Dito ini, kalau dikaitkan berkat yang mereka terima ataupun Mas Dito terima dengan untuk usaha apa ya untuk mengatasi kekhawatiranku, sebenarnya mereka harus berpositif thinking seperti apa? Ya. Jadi wah ini kok kayak ada suara lumayan Lagi disadap. kayaknya lagi disadap nih. Mas Banu suara apa nih Mas Banu? ada Kayaknya Kan ada nggak apa-apa, nggak suara terus aja Pak. apa ini toren ini kayaknya toren masuk mandi. ya maklum lah kita ini emang ke rumah warisan ya begini Mas. Gimana Mas? Oke, lanjut ya Jani. Nah, mungkin ingat apa ya kisah ya kemarin jadi tema ibadah beberapa waktu yang lalu kan tema tentang persembahan janda miskin gitu kan. Oke. Jadi itu kan sebuah kerapuhan yang luar biasa gitu ya. Seorang perempuan janda gitu ya. Waktu itu di zaman itu kan sangat marginal gitu ya, sangat pinggir gitu. Banyak menerima diskriminasi dan sebagainya. Apalagi dia miskin gitu udah. Iya. Tapi kita melihat di dalam kisah itu dia tetap mau memberikan apa yang dia dapatkan gitu ya. Ya walaupun jumlahnya juga tidak banyak gitu ya. Karena hanya sedikit yang dia bisa berikan, tapi dia tetap berikan gitu kan. Nah, ini kalau kita mau maknai, kita boleh belajar dari situ dia bisa memberikan itu karena dia yakin Tuhan yang akan memelihara dia terus gitu. Itu keyakinan iman kita yang perlu kita terus kembangkan. Memang kita menyadari gitu ya, setiap orang pasti punya kerapuhan. Apalagi kan anak muda ini ya, masih bingung nih nanti sekolahnya mau gimana. Sekolah juga masih dibiayain orang tua, segala macam kebutuhan dibiayain orang tua. Terus kalau yang misalkan sudah mulai lulus kuliah gitu kan ya, sudah mulai bekerja, sekarang cari kerja masih susah gitu kan. Ya, kerja pun masih harus berjuang luar biasa supaya agak lebih membaik kondisinya. Itu kan kerapuhan-kerapuhan, tapi di situ kalau belajar dari janda miskin itu ya belajar untuk dengan apapun lah, sekecil apapun nggak apa-apa, yang penting niat kita untuk menjadi berkat gitu buat orang lain. Buat gitu. orang lain ya, iya. Untuk berbaginya gitu Mas ya, artinya walaupun dia punya dengan segala keterbatasannya dia masih mau melakukan sesuatu walaupun itu sifatnya bukan materi gitu ya. Ya. Lebih baik aku materi. peduli dalam aku bisa berkegiatan apa gitu ya untuk pemuda. Nah, sebenarnya pemuda-pemuda kita seperti apa ini?
Pemuda kita tuh maksudnya GKC Pondok Gede gitu? Mau pemuda, Pondok Gede, mau remaja kita, apakah sudah punya pola pikir seperti itu? Gitu kan? Itu atau paling gampang, apakah kegalauan yang tadi Mas Peter sebutkan itu juga ada di teman-teman pemuda GKC Pondok Gede? Itu aja. Mau tahu kan jawabannya? Kayaknya mau tahu deh. Tahan dulu. Kita tunggu survei membuktikannya Mas Pinto. Kita tahan dulu. Iya. Setelah satu saat lagi podcast akan kembali untuk penelusuran Mas Pinto terhadap pemuda. Tahan dulu, jangan ngomong dulu Mas Pinto. Mas Pinto udah gak sabar aja makin kok. Biasa tadi jiwanya masih muda, semangat bergebu-gebu, ketahuan. Tahan dulu. Cut dulu. Kita akan menuju sesi berikutnya setelah yang satu ini. Oke, GKC Pondok Gede Lovers, kita kembali lagi ke Podcast. Monggo Mas Eko. Oke, ya kita lanjutkan. Udah gak sabar. Ya Mas Pito, saya ulangi lagi. Jadi apa yang barusan Mas Pito tadi sampaikan terkait dengan kegalauan itu, pertanyaannya, apakah juga dirasakan oleh pemuda atau kaum muda GKC Pondok Gede? Atau sama-sama mudanya gitu? Iya. Monggo. Ya karena itu mungkin jadi keresahan, kegalauan kaum muda secara umum ya tentu. Ada juga beberapa teman-teman pemuda yang sedang galau tentang itu, tentang masa depannya. Walaupun tidak semua gitu ya, ada yang juga sudah bisa mengatasi kegalauan itu. Bagaimana tentang masa depan mereka, masa depan studinya, masa depan pekerjaannya. Masih ada juga yang mencari pekerjaan gitu kan, dan pasangan hidup itu juga ada yang sedang menggumulkan tentang itu gitu ya. Ya itulah bentuk-bentuk kerapuhan, dan juga mungkin keluarga muda pun juga yang khususnya kan, apalagi kalau muda itu kan masih istilahnya memulai merintis membangun rumah tangga dan masa depan gitu ya. Gitu kan. Tapi mungkin ada juga beberapa yang sedang bangun dalam keadaan yang tadi itu yang rapuh dengan segala keterbatasannya gitu kan ya. Dan itulah yang menjadi kerapuhan kita gitu kan ya. Makanya dalam masa Advent Natal ini kita mau diajak untuk melihat hal itu, semua kerapuhan-kerapuhan, dan kita rengkuh supaya kita seperti ibarat tadi itu, kalau kita punya luka, kalau kita tidak sadari itu, tidak akui, nggak akan kita sembuhkan, nggak akan kita obati gitu kan. Kalau kita tahu, aku rapuh di sini, paling tidak kita punya arah untuk memulihkannya, supaya kita terjadi pemulihan. Ya, setuju Mas Eko. Luar biasa. Terus kalau dikaitkan dengan tema percakapan kita hari ini, 100.000 bisa apa bagi kaum muda? Tadi itu kalau kembali lagi pada udah mulai udah enggak ini ada noise-nya hilang. Monggo. Ya, seperti tadi di awal kita sempat singgung, anak-anak muda itu kan punya semangat gitu ya, punya daya kreasi yang luar biasa gitu kan. Jadi ya tentu dengan meskipun punya segala kerapuhan itu, kalau kita kembali pada topik pembahasan kita, 100.000 bisa apa gitu kan ya. Aku yakin kaum muda itu pasti punya cara untuk bisa menemukan itu ya. Artinya bukan hanya untuk dirinya sendiri tadi itu ya. Maksudnya dari apa yang bisa dia peroleh, dari apa yang bisa dia dapetin, tapi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagaimana dia juga bisa berdampak buat orang lain. Nah, yang selama ini pernah ditemuin sama Mas Dito ini apa ini? Remaja-remaja kita nih, tadi kan kita masih ngomong konteksnya remaja ya, ketika mereka dikasih 100.000 atau dapat nemu 100.000 atau mereka masing-masing punya 100.000, itu kan bisa lagi konteksnya kan, apakah mereka langsung akan ayo patungan nih
kita futsal bisa, macam-macam gitu ya. Nah, yang ditemukan sekarang ini seperti apa? Dari quote unquote di masa pandemi ini ya, jadinya apa yang selama ini ditemukan? Jadi teman-teman muda sekarang banyak yang punya semangat gitu ya. Artinya punya, meskipun mereka anak-anak sekolah ini yang punya keterbatasan gitu ya, dapat uang 100.000, sekarang mereka bisa membuat apapun, bisa melakukan apapun, bisa untuk nongkrong sama dengan teman-temannya, itu kan pilihannya gitu kan. Tapi ada juga yang kemudian kalau ada temannya yang lagi kesusahan gitu ya, nggak ada pulsa, nggak ada data gitu ya, itu kemudian ada juga yang kemudian memberi gitu ya. Mereka saling, yang intinya sebenarnya pastinya teman-teman remaja kita di sini ini mereka masih saling kontak gitu ya. Oh, ketika ada temennya yang lagi kesusahan atau sakit atau apa, mereka cepat respon ya gitu ya sekarang ini ya. Luar biasa sebenarnya. Nah, kalau yang pemudanya? Nah, pemuda tentunya di tengah mereka kan ada yang sudah mulai bekerja gitu di tengah kesibukan pekerjaannya gitu ya. Yang luar biasa itu adalah mereka tetap punya semangat untuk terlibat di dalam pelayanan. Kita kan tahu sekarang di gereja kita itu pemuda itu sangat jadi motor gitu kan. Jadi motor andalannya. Padahal mereka kita di sini semua muda di multimedia, di musik bahkan kan sedang sangat kita melibatkan muda. Padahal tadi itu kembali lagi mereka juga punya kesibukan sendiri juga ya, atau mungkin juga punya kegalauan, keresahan, kerapuhan itu, tapi tetap punya semangat. Nah, itu yang perlu kita kita perlu pelihara mereka untuk itu ya, semangatnya ya. Luar biasa. Berikutnya kalau gitu, yang terakhir mungkin ya, terkait sama keterlibatan mereka, Mas. Apa? Kan mungkin ada pemuda, terus ini ada keluarga muda, menjembatani nggak dengan jemaat yang lain nih? Karena kehidupan bergereja kan luar biasa ya, mestinya ya. Kehidupan bergereja bukan hanya ngomongin skop pemuda aja. Skop pemuda bisa jadi harusnya dia punya kontribusi juga nih ke kehidupan gereja secara keseluruhan gitu kan. Nah, ini nih dorongan-dorongan seperti ini nih sebenarnya Mas Midito kan merasa juga harusnya sebagai pemuda juga di sana gitu kan. Mendorongnya seperti apa nih gitu kan. Gimana? Tos pun di Mas Dito. Ini saya harus bosor kan. Apapun muda ya Mas Dito ini. Ya, memang ada sedikit kecenderungan gitu ya bagi kaum muda itu untuk agak susah gitu untuk nyambung dengan orang blended yang apalagi yang usianya jauh di atasnya gitu. Makanya kita perlu kasih semangat terus, kasih membangkitkan kepercayaan dirinya gitu, bahwa nggak apa-apa loh kalau misalkan nih dalam kepanitiaan gitu ya, mereka satu seksi sama yang usianya jauh gitu kan, kadang masih malu-malu untuk koordinasi. Nah, itu kita perlu ayo lo nggak apa-apa lo kalau ngobrol sama yang lebih tua itu. Oke, saya harap berarti poin ini kalau untuk menjembatani ini atau berangkut di bagian ini adalah mereka yang dalam kepanitiaan melibatkan anak muda. Kalau misalnya ini kan agak sungkan ya, berarti yang merasa tua tadi haruslah dia turun ya. Nah, contoh kayak Mas Eko ini loh, luar biasa sekali. Mas Eko ini kembali topiknya kaum muda. Dari anak-anak sampai topiknya Adi Yuswa ini loh. Beliau ini calon ketua Adi Yuswa. Topiknya kaum muda. Sekarang masih muda katanya istrinya masih muda. Itu selalu muda itu. Tapi menurut Bapak Adi Yuswa, mulai topiknya di Mas Dito. Oh gitu ya. Gimana ini? Inilah kerapuannya Mas Eko Merlin. Kerapuannya musiman. Kalau ngomong soal usia rapuh dia. Kalau ya, contoh yang lain aja lah. Enggak, tapi bagus contohnya Mas Eko tadi itu. Benar. Bagaimana bisa belajar untuk dengan semuanya gitu, bisa
bisa ngobrol gitu, bisa bercanda, dan yang paling penting ada bisa bekerja sama gitu di gereja. Apa mereka masih malu-malu atau gimana? Atau yang satunya emang nggak punya malu Mas gitu? Ya, itu kan satu dan dua hal yang beda tipis gitu. Itu ya. Tapi menarik sih sebenarnya untuk menjembatani kadang ya apa ya? Batasan umur itu kadang orang menjadi sungkan gitu ya, menjadi sungkan, terus apa? Dia merasa aku bisa apa? Balik lagi ke sana. Aku nggak hanya bisa materi loh ya. Tapi kalau gini ya, kalau diskusi ya terkait dengan menjembatani kalau ada jurang pemisah seperti itu, kalau aku melihatnya kemampuan kepekaan ya, kepekaan baik yang tua atau muda untuk melihat kok kayaknya nggak nyambung ya, kok kayaknya lihat dia. Jadi nggak melulu ini loh, nggak melulu si kaum muda. Idealnya sih kaum tua ya, idealnya sih yang kaum tua yang ini ya. Karena itu lebih banyak. Tapi kalau ini bisa dari ini muda, kenapa enggak gitu? Nah, memang tapi harus diinikan ya. Ya contohnya memang Mas Eko lagi sih. Mas Eko lagi yang sudah berani merengkuh. Ini kita tutup aja kalau gini kita. Oke Mas, kalau gitu kita tutup. Tapi nanti loh, sebelum kita tutup, mungkin Mas Pinto ingin ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan 100.000 bisa apa dikaitkan dengan apa kaum muda, mewakili suara kaum muda. Ya sebenarnya bukan hanya kaum muda yang punya kerapuhan, tapi yang khas dari kaum muda itu adalah punya semangat dan daya juang yang luar biasa, daya kreatif juga yang luar biasa. Jadi mari kita optimalkan itu. Maksudnya setiap orang punya kerapuhan, itu memang harus diakui dulu gitu. Karena kadang susahnya lagi kalau kita nggak mau mengakui, aku nggak apa-apa, aku hebat, aku bisa. Tapi kita akui, aku punya kelemahan di sini, aku punya kerapuhan di sini, tapi aku mau berusaha untuk lebih baik lagi. Aku mau, dan bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarku gitu kan, gitu. Tapi gitu sih ya. Menarik. Ya. Catat ya kaum muda ya. Kaum muda, kaum remaja. Siapapun yang merasa ketuanya kaum muda. Kaum muda yang ketuaan atau gimana? Kenapa topiknya jadi banyak lagi saja sih? Bikin emosi aja sih. Udah Pak. Bikin emosi aja sih. Bapak Mas Eko, kita akan berarti ini sudah sesi terakhir nih Mas. Iya. Podcast Pendeta Series yang terakhir sudah kita akhiri. Sebelum kita tutup, Mas Minto mungkin ada hal yang disampaikan terkait dengan percakapan kita hari ini? Ya, 100.000 bisa apa? Itu kan bicara tentang kerapuhan yang dimana juga semua mengalami, tapi kaum muda punya peluang di mana mereka punya semangat yang besar, punya daya juang, daya kreativitas yang masih sangat tinggi gitu kan ya. Dan itu bisa dipakai untuk pertama-tama merengkuh kerapuhan itu gitu kan, supaya ya terjadi pemulihan dalam dirinya dan bisa mengembangkan diri lebih baik lagi gitu kan, anak-anak muda. Itu kurang lebih. Oke. Berarti terima kasih ya Mas Pinto. Terima kasih sekali kehadirannya di sama-sama. Bapak Ibu Pendeta yang terdahulu juga. Kita luar biasa ini podcastnya. Podcast kali ini series Pendeta, dan kita akan ketemu lagi ke series berikutnya. Goodbye GKJ Lovers. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.